Kemarin Yoga, sekarang Legion nih. Bener-bener dah, kalau Lenovo sama produknya itu bisa banget bikin desain yang menurut gua itu nggak norak ya. Ya seriusan dah. Dan kali ini adalah laptop gaming terbarunya mereka yang pakai spesifikasi fresh banget, yaitu Intel Gen 13 sama GPU Nvidia RTX 4000 series yang bisa jamin lu main game itu bakalan puas banget. So, ini dia Lenovo Legion Pro 5, Pro 5 ya. Bukan Legion 5 Pro lagi nih. Ya, mereka ada perubahan urutan nama biar lebih mudah sama lini laptopnya nanti cuy. Gak bakal ribet kok katanya gitu. Tapi kok sekarang kok gak ada huruf I-nya ya kalau di websitenya. Tapi banyak nyebut ini masih Pro 5 ini. Jadi ya gua agak bingung loh. Kayak kalian jangan salah dulu lah buat sebutan Intel. Pokoknya ya ini yang pakai Intel kalau di website itu nggak ada i-nya gitu. Tapi harusnya ada gitu ya. Tapi ya udahlah sebuah nama doang gitu ya. Ya ini barang harganya ini menarik nih. Ini nggak nyampe 30 juta dan yang pakai Intel i9-nya itu cuma di 29 jutaan. Jadi masih affordable upgrade dari racikan spek tahun lalu. Yang kalau nggak salah pakai Intel Gen 12 di RTX 3000-an ya atau 3060-an itu biasanya di 20 jutaan. Jadi langsung aja, ini laptop pakai Intel Gen 13 Core i7 13700HX, HX ya. Ada IGP-nya Intel UHD dan di script-nya ini pakai Nvidia RTX 4060 laptop GPU ya dengan 8GB GDDR6 140W DGP-nya. Lalu RAM-nya 2x8GB DDR5 4800 mAh dan juga untuk SSD-nya pakai Samsung 1TB PCIe Gen 4 punya. Udah kelihatan kan performanya bakalan kayak gimana? Ya mending lihat aja dulu hasil charge-nya seperti apa. Tapi yang pasti kalau dibandingkan dengan Intel i9 Gen 12 tahun kemarin, dia tuh punya skor multi yang lebih kencang cuy. Kelihatan dari testing Cinebench R15 sama R23-nya punya peningkatan skor yang lumayan. Ya jelas juga sih dari konfigurasi Intel Gen 13 ke 13 ini ada penambahan 2 P-core-nya. Terus juga dari hasil Z3D Mark-nya udah oke pula buat grafis performance-nya. Bahkan untuk performance SSD-nya ini udah termasuk kencang sih. Ya lumayan banget cuy. Cuma kita tahan dulu lah sebelum bahas kedalamannya terus. Sisi luar itu perlu di-highlight juga. Seperti desain si laptop ini memang dibuat ala semi portable ya dan juga semi power PC juga cuy. Ya karena si laptop ini jujur aja berat ya. Laptop ini di sekitaran 2,5 kg, belum lagi sama charger 300 wattnya yang makin hari makin gede bentuknya. Nah, si Lenovo juga tetap pintar ya, masang port itu yang utama-utamanya di bagian belakang dan juga dikasih icon penjelas buat mudahin pasang portnya. Kayak di belakang ini udah ada power HDMI, 2 USB A 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet port. Ya bikin kabel itu nggak berantakan. Tapi di sampingnya juga masih ada. Kayak di sisi kanannya ada USB A 3.2 Gen 1 sama switch kamera dan juga audio combo. Dan di kirinya pun tetap ada satu USB-C 3.2 Gen 2 lagi. Jadi sisi kanannya lumayan buat pasang dongle mouse sama si headsetnya. Di sisi kiri buat flash disk atau external storage cuy. Segi desainnya selera, tapi ini termasuk ke ranah gaming banget emang. Dari bentuk sisi belakangnya ada bumpernya, terus logo Legion yang gede, dan cuma ya sekedar itu aja sih sebenarnya. Gak banyak keluhan aneh untuk memperjelas kalau ini sebuah laptop gaming. Kalau di sisi layar ini punya ukuran di 16 inci, resolusi 2K 16:10, panelnya IPS, anti glare punya di 500 nits brightness-nya. Akurasi warna 100% sRGB refresh rate-nya di 240Hz, ada Dolby Vision, D-Sync dan juga low blue light, serta ada display HDR 400. Dan juga engselnya ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Ya ini salah satu spek layar oke lah. Lo bisa pakai bikin konten karena layarnya udah aman, gede juga dipakai enak gitu ya. Terus resolusi tinggi, main game pula dapat layar yang lebih tajam. Cuma ya kalau mau ngutamain performa ya turunin aja ke Full HD-nya. Mayan nambah FPS. Dan uniknya juga untuk sebuah laptop gaming ya, ini segmen gamingnya Lenovo kasih webcam resolusi Full HD cuy. Ini gila ya. Jadi dipakai kerja video conference ini muka tuh lebih jelas lagi cuy. Sekarang ke keyboardnya ya. Ya full size ada numpad walaupun agak kecil tombolnya dibanding yang alfabetnya, tapi nice to have juga. Arrow-nya juga gede, dipakai ngetik enak karena ini tipe yang empuk tapi masih ada tactile-nya gitu. Untuk RGB ini masih 4 zona. Tombol power di sisi tengah sekalian indikator profile performa laptopnya. Kalau touchpad-nya ini juga udah cukup besar, posisinya pun sejajar dengan spasi. Kalau untuk build quality laptop secara overall ini oke banget. Sisi atasnya aluminium bagian atasnya dan di bagian bawahnya ada body
di bawah yang masih pakai ABS punya. Tapi ini cukup rigid, nggak flex juga untuk di sisi layar sama keyboardnya. Udah kerasa lah harganya ya, nggak murah gitu ya. Sedikit bahas juga untuk upgradabilitas pada laptopnya ini. Ini laptop lo bisa upgrade RAM-nya lagi. Cuma ya 16 GB ya di dari 5 kayaknya harusnya udah cukup gitu. Tapi untuk storage lo masih bisa dapat satu slot tambahan SSD PCIe Gen 4 lagi. Lumayan buat nambah penyimpanan ya. Jadi nggak cuma 1 TB aja. Oke, sekarang kita lihat dulu aja dari pengetesan dari yang kreator punya. Kalian bisa lihat hasil-hasilnya untuk software kreator punya dari sintetisnya. Dan seperti biasa juga di bagian yang kita ngerti, yaitu di Adobe Premiere, ini buat angkanya menarik banget. Apalagi dari Full HD, ini lancar semua, rendernya nggak makan waktu yang banyak, dan juga preview video lancar jelas ya. Serta untuk 4K-nya sendiri pula, ini bisa dapat di bawah angka pengetesannya. Maksudnya di angka durasinya. Paling ya khusus untuk si CPU-nya aja, untuk rendernya ini makan waktu 2 kali durasi video. Cuma ini masih termasuk angka yang wajar cuy. Kalau untuk pengetesan gamingnya kita pakai 2 resolusi ya, native 2K sama di Full HD nya. Kita bahas yang 2K nya dulu. Di game e-sport ini punya hasil yang aman, semuanya di atas 100 fps. Bahkan untuk 1% low-nya ini juga nggak bikin sampai lu gedek. Cuma kadang ada ya, kadang tapi nggak drop banget FPS-nya. Paling satu sih game Apex ini untuk settingan high-nya ini cuma tembus di 97 FPS aja rata-ratanya. Ya not bad, dan lagi biasa juga untuk game FPS ya, pada ngutamain settingan grafis lo kan biar dapat gameplay yang lancar. Terus juga game AAA kayak di SOTR juga masih aman untuk settingan performance-nya. GTA 5 juga bisa settingan high di 105 FPS. Cuma emang aneh untuk settingan low-nya ini benchmark itu selalu dikasih 1% low yang sangat-sangat rendah sih. Terus game lainnya pun yang perlu di highlight juga ada Cyberpunk, ada di DLSS-nya, sama juga RTX balance ini punya skor yang aman juga untuk lo mainin. Dan juga untuk Hogwarts Legacy bisa dapat rata-rata high-nya di atas 60 FPS ketika dites di Hogsmeade ya. Jadi di kondisi super ramai juga. Dan juga serta untuk game Full HD-nya sebenarnya kalian bisa lihat juga di hasilnya. Ini pun ya nggak perlu gua cek sebenarnya, karena di 2K-nya udah bagus, udah pasti untuk Full HD-nya aman semua. Terlebih untuk di game AAA semua rata-rata bisa dapat di 100 FPS semua cuy. Jadi memang untuk dipakai main game masih banyak game yang bisa lo mainin dengan santai. Rata-rata settingan high masih banyak yang angkat di atas 60 FPS juga. Tapi ya sesuaikan aja sama preferensi lo. Kalau lo suka grafis yang max out gitu, ya silakan rata kananin semua. Kalau FPS kerencengan ya turunin aja settingannya. Sekarang untuk suhunya dulu, ini laptop masih pakai konfigurasi Lenovo Legion Cold Front 5 yang menurut gua untuk pengaturan suhunya udah bagus. Cuma nahan di 78 derajat Celcius aja rata-rata saat di stress test ya. Dan untuk saat idle-nya ini cuma menyentuh di 44 derajat Celcius aja. Dan si laptop ini juga udah punya exhaust yang oke juga di bagian kiri, kanan, dan juga di belakangnya. Dan untuk intake-nya ada di bawah. Jadi jangan coba-coba untuk tutup di bagian bawahnya ya. Dan di bagian dalamnya pun juga ada 2 kipas dan juga heat pad yang melintang dari CPU dan juga GPU-nya. Pengaturan suhunya juga enak dan keren juga si Lenovo ini. Lu bisa setting manual buat pengaturan fan-nya. Serta di bagian lainnya ya, di Lenovo Vantage ini lu bisa setting GPU-nya untuk mode Advanced Optimus ya, yaitu pengaturan si GPU-nya. Ini keren banget. Dan settingannya sedetail itu lu bisa atur lewat software-nya. Serta ya utilitas biasanya pun juga lu bisa temukan di sini. Setahu gue sih ya belum ada ya settingan utilitas yang sekomplit si Lenovo Vantage saat ini cuy. Coba komen aja kalau gue salah maksud gue ya. Selanjutnya di laptop ini juga udah punya speaker downfiring juga yang suaranya itu asik ya. Bassnya juga dapat bagus juga. Cuma menurut gue ini ya nggak terlalu spesial ya. Ini cuma di batas enak aja. Nah, kalau buat baterai, dia punya kapasitas di 80 Wh. Ada fitur rapid charge juga. Cuma memang ketahanan baterai laptop gaming sih ya nggak bisa dibawa lama gitu ya. Klaimnya aja ini bisa tahan sekitar 5 jam ya. Itu pun di kondisi kasual aja.
Cuma sih ya sekalian aja ke kesimpulannya ya. Ini laptop sebenarnya sih kalau mau dibuat mobilitas sebenarnya agak sulit. Karena yang pertama memang bobot laptop ini tuh nggak ringan. Dan untuk si laptop gaming sekarang pun rata-rata pakai power brick yang super gede. Gak cuma laptop ini aja, yang lain pun juga gitu. Jadi kalau mau dibawa pun kayaknya mending kayak di kondisi khusus aja gitu, nggak kayak daily lu bawa laptop gitu. Tapi tetap kalau lu butuh performa gaming atau kerja yang kenceng gitu ya, ini sih lu bisa andelin cuy. Karena daripada lu pakai komputer yang nggak mungkin lu bawa-bawa, mending kayak laptop gaming seperti ini menurut gue sih bisa diandalkan. Ya itu sih salah satu concern gue dari bobot laptop yang memang gak ringan. Tapi tetap sisanya itu dengan spek yang ditawarkan laptop ini, secara general ini laptop udah top gitu. Nggak usah main game deh. Harusnya dipakai kerja ini sebenarnya masih asik banget. CPU i7 Gen 13 kencang, GPU-nya dapat 4060 kencang juga dong ya. Dengan perintilan-perintilan yang diberikan Lenovo juga ini lo bisa banget kerja dengan maksimal. Terus layarnya di 2K 16:10, ini sih puas banget. Gua aja suka banget lihat di layar ini. Pertama memang vivid warnanya, cerah juga, dan juga ya nggak perlu khawatir buat akurasi warnanya sih. Udah lo pakai apa aja di laptop ini bisa cuy. Dan tentunya kalau lo suka oprek-oprek tipis di Lenovo Fantasy ini bisa ngasih lo settingan atur-atur untuk CPU dan GPU-nya yang nggak sekedar speed kipasnya doang. Lo bisa atur wattnya, frekuensinya, bahkan PL-nya pun juga bisa. Ya coba aja deh kalau kalian berani. Ya jadi kalau lo suka gaming, suka edit, suka explore sama laptop lo, ya ini sih gue bisa rekomendasiin ke kalian gitu ya. Ya beneran dah gitu ya. Komen aja gimana menurut kalian sama Legion Pro 5 kali ini atau Legion Pro 5i kali ini. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Lenovo Legion Pro 5. Kita bahas 5i aja. Ya, jadi tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming baru setelah lebaran dan butuh buat kerjaan ya, atau buat sekedar main game aja. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.